Waalaikumsalam Ibu Rahma. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bu Nunu? Selamat siang. Baik Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ceria sekali hari ini ya. Pagi segar sekali. Baik, untuk pertemuan hari ini, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin dibantu oleh Ibu Rahma mengenai kompetensi coaching yang akan saya lakukan, Ibu. Di dalam coaching kan ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Penilaiannya yang pertama itu tentang mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, membuat pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching. Ada 3 itu, Ibu. Ya, kira-kira Ibu sudah menguasai ketiga tersebut? Belum, saya inginnya Ibu nanti bisa membantu saya menilai atau mengobservasi saya tentang 2 rubrik penilaian tentang pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coaching-nya, gitu Ibu. Ya, baik. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya untuk amati? Ketika nanti saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, saya minta tolong kepada Ibu agar nanti Ibu bisa menilai saya apakah pertanyaan itu sudah berbobot atau belum. Kemudian yang kedua, apakah nanti saya ketika memberdayakan coach saya ini, saya sudah bisa atau malah saya ini membuat coach saya bingung gitu. Jadi nanti minta tolong Ibu Rahma bisa memberikan masukan, pandangan, pendapat dan sebagainya agar saya nanti bisa lebih baik gitu Ibu. Iya, baik Ibu. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Oke. Kalau menurut saya sendiri, saya ini belum mampu, belum mahir gitu loh. Ketika saya membuat pertanyaan, menurut saya ini masih terbawa asumsi dan juga pemikiran saya sendiri. Kadang malah saya memberikan pernyataan yang tidak berbobot, hanya menanyakan hal-hal yang diulang gitu aja Ibu. Jadi saya merasa saya ini belum bisa membuat pertanyaan berbobot dan mengembangkan coach saya gitu Ibu. Ya, jadi untuk membuat pertanyaan berbobot itu nanti yang pasti jangan lupa untuk tidak mencet ya Bu ya, untuk tidak menghakimi. Iya. Siap. Selanjutnya harapan Ibu setelah observasi nanti, setelah proses percakapan tentang coaching ini, apa harapan Ibu? Harapan saya nanti setelah observasi dari Ibu, nanti saya bisa meningkatkan kemahiran dalam membuat pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coach saya agar coach saya ini bisa mencapai tujuannya gitu Ibu. Harapan saya seperti itu. Ya baik, baik, Insya Allah semoga dipermudah Bu Anu dalam tujuan tersebut. Tidak usah lama-lama, silakan langsung observasi aja. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Rahma. Nah, kali ini Ibu Erni minta tolong saya jadikan coaching ya. Iya Bu. Oke, kita mulai ya. Selamat siang Ibu Erni. Selamat siang Bu Hanung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oke, nah ini tadi ingin ketemu sama saya, apa ada yang mau diomongin? Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hanung. Apakah Ibu ada waktu? Iya ada. Silahkan Ibu, tapi nggak bisa lama-lama nggih? Nah, siap Bu. Semoga nanti dengan waktu singkat ini kita bisa dapat sesuatu gitu nggih? Iya, baik Bu. Oke, nah dari percakapan kita ini Ibu Erni ingin menyampaikan apa? Begini Bu, terkait dengan murid saya Bu di kelas, itu kan kebetulan saya tuh mengajar di kelas 1 ya Bu ya. Saya terus terang meskipun saya sudah hampir 7 tahun ya mengajar di kelas 1, tapi saya masih harus belajar lagi tentang pengkondisian kelas Bu. Oke, berarti Ibu Erni merasa resah, belum bisa mengondisikan kelas dengan baik begitu? Iya betul Bu, apalagi kalau kelas 1 ini kan masih usia PAUD ya Bu ya, 0 sampai 8 tahun itu kan. Nah ini terus terang saya terkadang tuh merasa kewalahan Bu, apalagi dengan jumlah kelas saya yang 33 jumlah siswa itu yang membutuhkan tenaga ekstra ya, yang harus banyak. Mungkin kurangnya pengalaman saya dalam pengkondisian kelas Bu. Oke,
Nah, nanti di akhir percakapan ini Ibu Eni pengennya dapat apa? Saya pengen bagaimana cara saya dalam pengkondisian kelas ini, atau mungkin ada beberapa hal-hal atau metode yang terkait dengan pengkondisian kelas sehingga nanti pada saat pembelajaran itu anak kelas 1 lebih tertib dalam belajar, Bu. Oke, berarti tujuannya nanti ingin menemukan cara gitu nggih atau metode mengenai pengondisian kelas agar kondusif gitu nggih kelas satunya. Betul sekali, Bu Hanung. Oke, baiklah. Semoga nanti dari percakapan kita ini akan menghasilkan harapan Bu Erin tadi terwujud gitu nggih. Nah, Amin. untuk saat ini pengennya Ibu Erni ini muridnya seperti apa? Untuk saat ini saya ingin murid saya ketika pembelajaran itu mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian asik dalam pembelajaran dan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya, tanpa mengganggu temannya begitu, dan tanpa bermain-main yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Oke, berarti ketika murid-murid Ibu Erni ini inginnya Ibu Erni itu bisa mendengarkan, bisa asik, ikut pembelajaran dengan fokus gitu. Kira-kira saat ini murid Ibu ini di antara range 1 sampai 10 ada di level berapa dalam hal-hal tersebut? Mungkin ada di level 5 ya Bu ya. Oke, level 5. Inginnya nanti di akhir pengennya Bu Erni muridnya di level berapa? Setidaknya sih untuk bagi kelas 1 ya Bu ya, mungkin di level 8 itu Oke, sudah mungkin jadi lebih cukup. bagus nggih, 8 Ya, nggih. Oke. Nah, untuk dapat mengatasi hal tersebut, kira-kira Ibu Erni memiliki ide yang bagaimana? begini Bu, mungkin di awal itu saya mempunyai mungkin di awal kegiatan pembelajaran ya Bu, rencana saya sih saya akan melaksanakan yang namanya ice breaking begitu ya Bu ya, di Oke. awal, kemudian di tengah nanti ya ice breaking juga, tapi mungkin lebih ke itu yang senam mungkin ya. Jadi seperti relaksasi ya, mungkin biar rileks. Kemudian di akhir juga diselingi dengan kegiatan mungkin seperti menyanyi begitu, dan mungkin tepuk-tepuk begitu Bu, untuk mengkondisikan kelas ya Bu ya, supaya mereka ketika sudah belajar kan lebih difokuskan kembali begitu Bu. Oke, berarti biasanya murid-murid Ibu Erni ini senang untuk melakukan aktivitas yang bagaimana? Mereka terlihat senang ketika bagaimana? Mereka terlihat senang ketika mungkin mereka terlihat aktif ya Bu ya, aktif dalam artian saya menyajikan kegiatan pembelajaran yang aktif, mungkin banyak-banyak metode atau mungkin aktivitas kegiatan yang tidak monoton begitu mungkin ya Bu. Oke, berarti muridnya Bu Erni ini akan aktif mendengarkan, kondusif jika pembelajarannya Bu Erni ini menyenangkan, kemudian pembelajaran yang dilaksanakan itu menggunakan banyak kegiatan fisik gitu nggih? Iya, betul sekali Bu Hanung. Oh, nggih. Nah, berarti rencana yang akan Ibu Erni lakukan untuk mengatasi hal ini yang sudah Bu Erni rancang kira-kira apa? Ini yang sudah saya rancang ini, pertama ya melakukan saya Breaking sudah tadi. saya sudah mencari tentang Oke. ice breaking yang Oke. menyenangkan. Kemudian saya juga sudah mengeprint gambar-gambar terkait dengan pembelajaran besok Bu, maksudnya esok hari begitu. Kemudian juga saya akan lebih mengaktifkan siswa begitu Bu. Aktifkan siswanya seperti apa, Ibu? Mengaktifkan siswanya mungkin ketika setelah selesai mengerjakan tugas itu anak-anak diminta untuk maju ke depan ya, mungkin dalam presentasi yang sederhana begitu Bu, akan mereka bisa menyampaikan kepada teman-temannya, dan teman-temannya itu memberikan penilaian Bu terhadap temannya yang sedang melakukan presentasi. Oke, berarti Ibu Erni akan melakukan pembelajaran dengan ice breaking, menggunakan banyak gambar, kemudian akan
membuat siswa ini aktif. Jadi setelah mereka selesai melaksanakan tugas, dapat presentasi sederhana di depan gitu nggih, Bu nggih? Ada 3 berarti ya? Iya betul Bu. Oke. Nah, kira-kira besok atau kapan ini akan dilaksanakan? Ini saya akan laksanakan besok Bu, besok hari besok ya, sehingga tidak terlalu lama ya begitu ya, supaya tujuan saya Oke, segera tercapai. oke, siap. Nah, bagaimana Ibu Eri dapat melihat progres baiknya dari 5 ke 8 melalui kegiatan esok hari ini? Eee, Progresnya berarti dengan, saya melaksanakan, saya menyediakan ice breaking kemudian mengaktifkan siswa tadi, itu nanti, lama-kelamaan kan mereka mungkin akan terpola dengan sistem belajar seperti itu ya, Bu, sehingga, akan Oke, terkondisikan, harapannya sih begitu. oke siap. Berarti agar kita tahu perkembangannya, kita nanti bisa bertemu lagi lewat pembicaraan seperti ini, coaching lagi 1 atau 2 minggu ke depan, begitu Ibu? Iya boleh Bu, ya saya juga, terus terang Oke, saya sangat membutuhkan sekali, coaching coaching lagi ya Bu ya, terkait dengan keberhasilan atau belum berhasil terkait dengan rencana yang sudah saya laksanakan ini Bu. oke. Nah, Yang akan saya laksanakan perasaannya nanti. gimana ini? Perasaannya gimana setelah mengungkapkan rasa keresahannya ini, Bu? Perasaannya saya senang sekali ya Bu dengan, pembicaraan kita kali ini, sehingga, saya jadi punya teman untuk berbicara, berbagi dengan apa yang akan saya rencanakan kepada Ibu Hanung. Jadi, saya juga mendapatkan, ide-ide segar ya Bu, ide-ide baru dari pembicaraan kita kali ini Bu. Oke, baik. Semoga saja pembicaraan kita ini bermanfaat untuk Ibu Erni, sehingga kita akan bertemu lagi dengan hasil yang baik. Begitu nggih, Ibu nggih? Amin amin. Oke, Terima kasih ya Bu baik. Hanung. Siap. Nah, sampai jumpa lagi. Selamat siang, Ibu Erni. Selamat siang Bu Hanung, sehat selalu. Oke. Sudah, Ibu Rahma. Ya, baik. Oke. Luar biasa sekali Bu Hanung, Bu Erni. Kita selanjutnya. Bu Hanung, bagaimana Ibu menilai tentang performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi terhadap Bu Erni? Kalau saya menganggap tadi saya belum bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan Bu Erni ke tujuannya gitu. Dan di akhirnya tadi saya belum bertanya apakah sudah harapannya tercapai dengan percakapan, tadi juga belum Ibu. Jadi saya rasa belum maksimal ini tadi memberdayakan coachingnya. Meskipun menurut saya tadi Ibu Eri sudah menemukan jawaban atas keresahannya gitu. Iya, mungkin tadi bisa dilengkapi lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaan, karena kan biar ini sebagai sekolah transisi dari TK ke SD, mungkin ada sesuatu Bu Erni bisa observasi ke sekolah TK atau bagaimana, jadi tidak kaget langsung menemukan ketemu dengan anak-anak segitu banyaknya dengan suasana transisi itu. Kemudian boleh saya menyampaikan Ibu hasil pengamatan saya. Boleh sekali Bu, Ya, sarannya nggih. baik. Saya tadi mengamati tadi pada saat Bu Hanu melakukan coach sudah dengan ada tujuannya, identifikasi, mungkin rencananya juga sudah menanyakan. Mungkin masih ada yang belum tadi sudah dijelaskan Bu Anu sendiri, harapannya juga belum ditanyakan, harapannya ke depan Bu Erni seperti apa, sebagai bentuk tanggung jawabnya Bu Erni ke depan seperti apa yang sejauh ini sudah dilakukan Bu Erni. Mungkin itu ya Bu untuk perbaikan kita masing-masing, untuk kita belajar bersama. Yang seharusnya tadi Bu Hanu menanyakan tentang itu. Nah, menurut Ibu setelah mendengar ini bagaimana pendapat Bu Hanu? Berarti saya masih belum menguasai teknik coaching dengan benar Ibu, karena saya urutannya itu kan inginnya tadi urutannya ada tujuan, identifikasi, rencana, sama tanggung jawabnya. Nah, saya tadi belum menyampaikan tanggung jawab yang akan dilaksanakan Bu Erni gitu nggih Ibu, nggih. Jadi menurut saya ini saya memang belum bisa memberdayakan coachingnya. Kalau pertanyaannya mungkin beberapa ada yang
bisa masuk gitu. Sudah ada, cuman kalau yang memberdayakan coachingnya kok belum sepertinya. Jadi untuk mendengarkan aktif tadi sudah ada mendengarkan aktif ya, meskipun tadi ini belum selesai, Bu Hanung sudah bisa membuat kesimpulan. Kemudian pertanyaan berbobot tadi sudah dilakukan meskipun masih ragu-ragu ini berbobot nggak ya gitu ya. Kemudian memperdayakan baca juga tadi Bu Hanung sudah semaksimal mungkin untuk membuat pertanyaan, memperdayakan. Nah mungkin yang tadi itu aja ya Bu, harapannya belum disampaikan. Kemudian tanggung jawab ke depan yang harus dilakukan Bu Erni seperti apa? Mungkin setelah ini apa rencana atau tindakan Ibu selanjutnya? Apakah sudah sampai di sini? Inginnya saya praktek coaching lagi, jadi minta tolong nanti Ibu Rahma mengobservasi saya kembali gitu nggih Ibu, agar nanti saya bisa melaksanakan coachingnya agar lebih baik lagi gitu Ibu. Bisa nggih Ibu? Bisa. Kira-kira harapan ke depan Ibu mau sampai berapa persen? Ini tadi kalau saya lihat saya sendiri masih 50-60%. Jadi inginnya kedepannya ini bisa 70-80 lah, mendekati angka-angka yang bagus itu Ibu. Iya, baik. Rencana kira-kira kapan Bu ingin melakukan ini? Nah, agar saya bisa itu agar agak cepat dalam minggu depan nih Ibu nggih. Kita atur waktunya bisa Ibu? Iya. Nanti lihat jadwal saya dulu ya Bu. Semoga ada waktu untuk kita melakukannya lagi biar nanti lebih bisa memahami lebih apa itu memahami lagi tentang ini ya Bu ya. Begitu Bu Hanung sudah bagus sekali. Mungkin yang tadi masih poin-poin masih kita perbaiki bersama, kita belajar bersama. Sampai jumpa di percakapan selanjutnya dalam waktu yang lebih baik lagi, suasana yang lebih baik lagi dalam keadaan yang sehat. Itu ya Bu Hanung. Ya, terima kasih banyak Bu Rahma. Ya, apa yang kemudian sekarang apa yang Ibu rasakan? Saya meskipun saya sudah agak mengerti kekurangan saya, berarti saya harus menambah kemampuan saya di bagian tadi. Tapi saya udah agak percaya diri Ibu sekarang. Sepertinya saya bisa melakukan coaching kalau latihan lagi dan lagi gitu Ibu. Rasanya cukup senang bisa didampingi sama Ibu Rahma hari ini. Jadi ada yang membantu saya menjadi lebih baik gitu Ibu rasanya. Ya, baik. Untuk hasil pembahasan ini saya catat dalam proses ini bisa banyak lebih lagi dalam saya itu mohon mungkin kalau ada saya dalam menyampaikan ada yang salah, ada yang kurang benar. Sampai di lain waktu. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.